adik-adik ya, sorry Kak Anggi ya. Kak Kaleb ngapain? Kak Kaleb tadi lagi terbang-terbang, pikir terbang-terbang. Wih, Iya, Kak Kaleb suka tuh terbang-terbang. Kak Kaleb mau kemana? Kak Kaleb itu punya cita-cita untuk keliling dunia. Oh, oke. Tapi enggak apa-apa, saatnya kan kita mau memuji Tuhan. Nah, Kak Kaleb sekarang bukan terbang-terbang begini, tapi Kak Kaleb, Kak Anggi dan adik-adik semua akan terbang bersama Tuhan lewat pujian-pujian. Oke. Sebelum itu yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini kami akan memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan yang terluka Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan semangat bagi yang butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yuk adik-adik semua berdiri, kita buka kepak sayapnya. Hup. Tangannya begini ya, ikuti kakak. Oke, kita siap-siap terbang bersama Tuhan ya. Oke Kak Kaleb. Oke Kak Anggi. Siap. 1, 2, 3, let's go. Mana sayapnya? Firman-Mu Tuhan, Berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sekali lagi. Woo. Ayo adik-adik dengan semangat. Katakan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. sayapnya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita saja, ayo. Ku kan terbang Tepuk tangan. tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo kita lepas landas, go. 1, 2, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
mau terbang-terbang lagi. Jadi? Karena Kak Kaleb sudah puas terbang bersama Tuhan lewat pujian-pujian. Oke, sekarang apa lagi Kak Anggi? Kita mau mendaki Kak Kaleb. Kita mau mendaki kemana? Mendaki. Everest. Kemana? Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus ya. Wah, Oke. Kak Kaleb sudah semangat sekali. Kak Anggi semangat? Semangat Kak Kaleb. Adik-adik di rumah bagaimana? Semangat? Semangat. Oke, kudaki-daki bersama Tuhan Yesus. Musik, let's go. Mana gerakan daki-dakinya? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, Di mana lagi? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi lebih cepat ya. Ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau ada, mana lagi? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, Di mana lagi? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau ada, di mana lagi? Di suka kau ada. Hahaha. di duka pun kau ada, Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau. karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkau. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat, Keren. dahsyat Kak Kaleb. Kak Kaleb ini sudah keringatannya mandi nih Kak Kaleb ini. Adik-adik di rumah pasti lebih semangat lagi Kak Pasti Kaleb. dong. Setiap Oke. kita memuji Tuhan harus kita berikan yang Terbaik. terbaik. Oke, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, kita datang sama Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Segenap hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu,
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh adik-adik yang di rumah sama kita katakan, janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan kami tahu kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan, dan kami tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Situasi apapun, baik buruk, Tuhan Yesus selalu ada. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan kami memiliki hati yang luas, seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online saat ini. Kak Daus sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Kak Daus berdoa dimanapun adik-adik berada, di rumah masing-masing, bisa mengalami lawatan Tuhan, bisa selalu diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Oke, pada saat ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang Kak Daus beri judul bertanggung jawab atas perkataan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita buka Alkitab kita pada saat ini dalam Matius 12 ayat 36 sampai ke 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kita harus bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bertanggung jawab atas perkataan kita maksudnya bagaimana ya? Maksudnya bertanggung jawab ini kita siap menerima resiko atas apa yang kita perbuat. Jadi bertanggung jawab atas perkataan kita berarti kita siap menerima resiko apapun atas apa yang kita perbuat lewat perkataan kita.
Nah, bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab atas perkataan kita? Poin pertama, yang pertama kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Kita lihat di sini dalam Matius 12 ayat 34b, di situ berbunyi, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang diucapkan mulut kita itu meluap dari hati. Karena apa? Karena yang dari hati itu yang meluap jadi kata-kata keluar di mulut. Kita harus jaga terus hati kita, ya. Jaga supaya supaya hati kita tetap baik, tidak tercemar. Hati kita tetap tulus, murni. Karena di sini Yesus memberi perumpamaan. Seperti di sini Yesus memberi perumpamaan bagaimana pohon itu dikatakan baik, pohon itu dikatakan tidak baik itu dari buahnya. Bagaimana kita bisa tahu mangga ini asam dan manisnya dari buahnya? Begitupun dikatakan di sini dalam Alkitab, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kita harus jaga hati kita. Nah, bagaimana menjaga hati kita? Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Minta pertolongan lewat doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini manusia terbatas. Kita minta pertolongan kepada Tuhan yang adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup. Kita minta pertolongan kepadanya, minta bantuan sama Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa kuat dalam menjaga hati kita. Supaya apa? Kita bisa mampu terus menjaga hati kita tetap murni, tulus, berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita baik, perkataan kita tentu baik. Hati kita marah, perkataan kita tentu merendahkan orang. Perkataan kita penuh dengki, kita merendahkan orang. Kita tidak, tentu yang keluar dari mulut kita itu tidak baik. Nah, poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab atas perkataan kita? Kita harus suka 4M, yaitu membaca, merenungkan, mempraktekkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Di sini Kak Daus kasih contoh ya, kisah tentang Daud. Dalam 1 Samuel 30, di situ kisah tentang Daud, di mana Daud pada saat itu di Siklak. Di Siklak Daud itu dari pelarian dari Saul, dikejar-kejar Saul. Pada saat itu jadi Daud lari ke Siklak di wilayah Filistin. Nah, pada saat di wilayah Filistin, Daud itu dipanggil Raja Filistin untuk pergi berperang bersama Raja Filistin untuk memerangi Saul. Pada saat perjalanan, Daud pergi bersama tentaranya keluar dari Siklak, mereka pergi untuk berperang. Para panglima tentara Filistin bilang, ini kan Daud kan orang Israel, kenapa dibawa berperang? Nanti kalau berperang bukan musuh yang dia perangi, tapi kita, suruh dia pulang. Jadi Daud disuruh pulang. Daud pulang. Pada saat pulang waktu Daud pulang sampai di Siklak, dia melihat bagaimana harta bendanya, anak istri mereka semua dijara dijara musuh. Semuanya mereka menangis pada saat itu. Orang Israel menangis yang dalam pimpinan Daud, mereka menangis sampai tidak keluar suara. Mereka menangis sampai pada saat itu, sampai satu titik mereka di mana mau melempari Daud dengan batu. Pada saat itu Daud bisa saja marah sama mereka. Daud bisa saja bertanya, kenapa kalian marah mau lempari saya dengan batu? Kan anak istri saya juga dijara, harta benda saya juga dijara. Tapi apa? Daud bisa marah sama mereka. Kok kalian seperti ini sama saya? Saya kan pemimpin kalian. Kok kalian lakukan seperti ini sama saya? Daud bisa marah. Tapi apa? Kita lihat di situ. Kisah di situ Alkitab mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bahkan suruh imam untuk ambil baju efod untuk dia berdoa kepada Tuhan. Apa itu baju efod? Baju efod dipakai oleh para imam untuk bertanya atau berdoa kepada Tuhan. Di sini kita lihat ya, kalau Daud itu pribadi yang tidak suka membaca, merenungkan, mempraktekkan, dan memperkatakan firman, tentu pada saat ada masalah Daud tidak lakukan seperti itu. Tapi kita lihat ya, Alkitab mencatat Daud pada saat ada masalah, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud berdoa sama Tuhan. Jadi Daud suka membaca, merenungkan, memperkatakan, mempraktekkan firman Tuhan. Jadi sama-sama adik-adik kita belajar pada saat ini untuk kita bisa bertanggung jawab atas perkataan kita. Kita harus suka baca, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan dalam sehari-hari. Supaya kita bisa tetap menjaga perkataan kita. Karena lewat perkataan kita dibenarkan, dan lewat perkataan kita juga kita dihukum. Jadi kita harus hati-hati, kita harus berhikmat dalam berkata-kata. Kita harus hati-hati jaga perkataan kita. Supaya kita selalu dalam lewat perkataan kita memuliakan Tuhan selalu. Perkataan kita bukan merendahkan orang, bukan melecehkan orang, bukan memarahi atau memaki orang, tapi menguatkan semangat orang, membangkitkan semangat orang. Nah, terus pada saat ini kita belajar poin yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab dalam perkataan kita. Yang harus kita ingat, bukan soal bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, tapi dalam hidup ini, tapi apakah memuliakan Tuhan atau tidak.
Itu yang harus kita ingat. Bagaimana, Kadaus ulang ya, bagaimana agar kita bisa bertanggung jawab atas perkataan kita. Kita harus ingat dalam hidup ini bukan masalah bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, tapi harus kita ingat apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Contoh ya, contoh misalnya kita di rumah, ada asisten rumah tangga kita yang salah, kita langsung marah-marah, kita maki, kita keluarkan kata-kata kotor. Bukan masalah bisa, kita bisa marah dia karena kita pikir, oh dia kan orang bekerja di rumah, kita bisa marah mungkin dia. Kita bisa, saya akan dibela mama nanti, saya akan mungkin dibela papa. Orang tua saya tetap sayang. Tapi apa? Kita tetap harus kita memilih untuk tetap tidak lakukan itu. Karena apa? Apakah kita pikir apakah perkataan kita ini memuliakan Tuhan atau tidak? Contoh yang lain, misalnya di sekolah kita sebagai ketua kelas mungkin, atau kita sebagai kakak, kita pikir ini kan adik saya, jadi saya bisa marah dia, saya bisa keluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor kepada dia. Kalau yang sama kakak-kakak yang besar, takut kak, mungkin bisa mereka pukul. Tapi kalau sama adikku bisa Ji, saya bisa kata-katai Ji mereka. Tapi apa? Kita harus bisa, kita mungkin bisa lakukan itu, tapi apa? Kita memilih untuk tidak mau lakukan itu. Kita memilih apa? Untuk tetap kita berpikir bahwa apakah perkataan kita ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kita memilih, perkataan kita tetap untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Kita bisa lakukan itu, tapi kita pilih untuk tidak lakukan itu. Kadaus berdoa kepada adik-adik semua dimanapun berada di rumah masing-masing, biar kita jadi anak-anak yang selalu menjaga perkataan kita, selalu berhikmat dalam berkata-kata, supaya kata-kata kita tidak sembarangan keluar, kata-kata kita tidak merendahkan orang tetapi menguatkan semangat. Kita harus ingat ya, ada kisah di Alkitab di mana lewat perkataannya membuat bangsa Israel yang seharusnya mendapatkan tanah perjanjian tapi tertunda mendapatkan tanah perjanjian itu. Kisah apa? Kisah 12 pengintai. 10 pengintai yang berkata-kata bahwa kita tidak mampu. Mereka 10 pengintai memperkatakan yang membuat para umat Israel itu membuat hilang kepercayaan mereka, hilang kepercayaan diri mereka, membuat apa? Hilang, patah semangat mereka. Tapi biar pada saat ini kita belajar, biar lewat perkataan kita jadi anak-anak yang bisa apa? Bisa orang mengenal Kristus. Bisa apa? Bisa seperti Yosua dan Kaleb. Lewat perkataan kita orang bisa bangkit semangatnya yang lemah. Lewat perkataan kita apa? Orang bisa merasa siapa ini? Orang bisa mau bertanya siapa Tuhannya? Dan orang bisa belajar bahkan mengenal Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Biar lewat kata-kata orang bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang bisa tahu siapa Allahnya kita yang kita sembah, Yesus Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Kadaus berdoa pada saat ini biar kita semua tetap jadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam berkata-kata. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami tetap jadi anak-anak yang bertanggung jawab atas perkataan kami. Biar kami jadi anak-anak yang tidak sembarang berkata-kata. Biar mulut kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami jadi sempat mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ampuni kami Tuhan. Kami minta pengampunan daripada Engkau. Biar Engkau suci kuduskan bibir lidah kami Tuhan. Biar lewat bibir lidah kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biar lewat lidah bibir kami orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami serahkan hidup kami dari masa muda kami, biar kami tetap jadi anak-anak yang bertanggung jawab atas perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau bikin snack dari buah-buahan. Adik-adik kalau punya apel bisa pakai apel yang sudah dikupas dan dipotong-potong ya. Kemudian adik-adik perlu marshmallow juga. Toppingnya bisa pakai selai coklat atau strawberry atau peanut butter juga boleh. Nah, kita mulai ya. Nah, ini Cailen potong apelnya seperti ini ya, jadi seperti mulut. Kita hari ini sudah belajar bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan perkataan kita. Nah, perkataan kita akan keluar dari mulut. Nah, ini kita kasih selai ya. Nah, Cailen pakai Nutella. Tapi kalau adik-adik nggak punya Nutella, punyanya yang lain juga boleh.
Nah, setelah itu dipasang marshmallow-nya jadi seperti gigi. Nah, ditata seperti gigi ya. Nah, jadi adik-adik bisa bikin lebih dari satu. Jadi, nah nanti kira-kira jadinya seperti ini ya. Kalau adik-adik mau atas bawah giginya juga boleh nih seperti Josia. Kalau Michelle atas gigi atasnya saja. Nah, habis itu boleh adik-adik makan deh. Selamat menikmati adik-adik. Coba. Nah. God bless you. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang bertanggung jawab terhadap setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Doa Kak Kenneth biar setiap adik-adik semua terus menjaga perkataan yang keluar dari mulut adik-adik. Biar sebelum diucapkan, dipikirkan terlebih dahulu. Biar perkataan yang keluar
dari setiap mulut kita adalah terus perkataan yang membangun dan memberkati sesama. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, yuk Kak Kenneth jemput setiap adik-adik untuk bisa bangkit berdiri, angkat kedua tangannya, kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan bahkan menegur setiap kami untuk kami terus menjaga Tuhan dan bertanggung jawab terhadap setiap perkataan yang keluar dari mulut kami yang kami ucapkan setiap hari. Biar hari ini Tuhan hamba-Mu berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan Star Kids yang mengikuti ibadah online saat ini, mereka bisa terus menjaga perkataan yang keluar dari mulut mereka. Biar Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan bahkan menegur ketika mereka salah. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Diberkati dalam studi mereka. Biar mereka terus jadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Bahkan Tuhan lewat prestasi mereka, mereka terus bisa jadi berkat, kesaksian, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga mereka juga Tuhan, apalagi di tengah keadaan yang tidak mudah seperti hari ini. Biar keluarga-keluarga mereka tetap Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan maupun dalam keharmonisan juga Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua.